ganti-gantian aja kalau ngomong. Kita ngomong dulu ya. Ya. Gimana Bang menanggapi kemarin dari somasi ya dari pihak sana? Boleh. Mbak dulu nggak apa-apa. Soal kemarin Mas Eko yang katanya sudah somasi ya. Somasi kedua. Sebelumnya terima kasih ya semua sudah hadir di sini. Saya mau meluruskan semua berita-berita yang ada di media, gitu ya, untuk adanya somasi ini. Sebenarnya saya juga awalnya kaget, bingung, campur aduk karena kan masih terharu. Saya juga masih berduka ya, gitu ya, untuk Mas Roni baru 1 hari itu sudah berduka ini. Untuk somasi itu sih saya juga nggak tinggal diam, rembukan dengan keluarga dulu ya yang utama, kakak saya, keluarga, campur aduk deh rasanya. Tapi di sini saya konsultasikan dengan Pak lawyer saya, nanti biar semuanya bisa dijelaskan dengan lawyer saya. Semua udah saya ceritakan, nanti lebih jelasnya tanya dari Kak, menanggapi sebenarnya apa yang terjadi kronologisnya, apakah benar ada persoalan utang piutang perihal kontestasi perihal Perjanjian kontrak kerja itu sendiri, syuting gitu. menanggapi itu sih sebenarnya gini ya, nanti kembali ke ya semua udah saya jelaskan gitu, juga nggak bisa banyak. Oke, Bang gimana Bang? Ya. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Selamat sore. Saya perkenalkan diri juga, saya Mihon Menalu dari kantor hukum Mihon Menalu juga. Terkait dengan kuasa daripada klien kita Ibu Mediana, memang beberapa minggu lalu sudah konsultasi banyak ke kita, tapi baru kemarin kita penandatanganan kuasa hukum. Makanya hari ini kita bisa hadir di sini. Terkait tentang awal mulanya kejadian ini adalah setelah saya pelajari dari berkas yang sudah ada, ini saya tegaskan kepada kita semua, ini bukan utang piutang, ini adalah perjanjian bisnis kedua belah pihak. Dan suami klien kita dia bertindak sebagai direktur daripada PT manajemen. Iya. Salah satu manajemen entertainment, dia bertindak sebagai direktur di sana. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini bukan utang piutang. Jadi kerjasama bisnis sebenarnya, kerjasama bisnis. Jadi terkait dengan surat somasi yang sudah dilayangkan 2 kali, itu isinya hampir sama. Yang pertama dan yang kedua menegaskan bahwa mereka ingin supaya segera keluarga almarhum membayar semua uangnya berkisar 16 juta itu. Tapi kita tegaskan di sini, ini bukan utang piutang yang harus dibayarkan gitu. Jadi perlu kita duduk bersama sebenarnya apa yang terjadi gitu di antara kedua belah pihak. Pada akhirnya nanti di situ akan kelihatan apa yang menjadi tanggung jawab daripada klien kita. Kalau memang seharusnya harus dibayar, itu juga nanti yang menjadi tanggung jawabnya. Dan klien kita udah siap untuk itu kalau memang itu terbukti memang bagian dari tanggung jawabnya gitu. Tapi sekali lagi ini bukan utang piutang dan klien kita bukan wanita prestasi. Itu Bapak Ibu. Ya, dan saya tambahkan di sini, Mas Roni kan dengan saya memang status kita suami istri. Tapi kalau untuk kerjasama atau dia punya bisnis lain, terus dia punya perjanjian dan lain-lain project itu kan saya mengetahui, tapi saya tidak tahu di dalamnya itu seperti apa detailnya. Karena yang saya tahu ya saya mengurus anak saya, ngurus dengan kerjaan saya juga, dan Mas Roni nggak banyak cerita untuk masalah kerjaan tersebut. Karena saya juga kenal dengan Mas Eko, itu kenal baik, dibilang baik gitu ya. Cuma saya juga nggak nyangka nih kalau sampai di somasi dan saya harus tanggung jawabnya.
bukan masalah tidak mau bertanggung jawabnya, tapi paling tidak saya harus tahu dulu nih kenapa saya menghindari dari media kemarin itu, karena saya mau tahu apa sih permasalahannya gitu ya mengenai kontrak kerja dan lain-lain. Makanya saya juga nggak tinggal diam, saya konsultasi dengan lawyer saya. Jadi nanti kita juga akan ada pertemuan, bukan saya menghindari Mas Eko, enggak gitu. Nanti saya akan ketemu dengan beliau lagi diupayakan ya kan, karena Mas Eko punya kesibukan, saya juga punya kesibukan gitu. Jadi kasih maunya yang baik-baik aja lah gitu aja sih. Mbak Diana, bener nggak sih kemarin sempat Mas Eko bilang itu ada komunikasi ke Mbak Diana tapi mungkin Mbak Diana tidak merespon atau seperti apa? Kita komunikasi waktu Mas Roni 40 hari kita masih komunikasi gitu. Belakangan memang intensnya untuk WA atau apa itu saya memang bukan menghindari ya, tapi saya lebih ke diam dulu karena nggak mau juga ambil langkah buru-buru ya gitu. Nanti jadinya saya takutnya kesalahan juga, terus ujungnya ribut, saya nggak mau gitu kan, karena kan kita tahu Mas Eko tahu kita juga. Tapi kalau misalnya Mas Eko memang ini mengambil ranah seperti ini, itu haknya dia. Mungkin dia juga mau uang itu kembali atau gimana, saya juga mempelajari itu. Makanya saya ya udahlah ke kuasa hukum juga. Nanti kita akan ada pertemuan, ada ya nanti kita lihat seperti apa. Karena saya juga harus mendalami dulu nih. Tapi Mbak Diana siap juga ya, artinya diminta untuk mengembalikan sejumlah dana gitu kan, yang diminta dari pihak Pada dasarnya begini Bapak Ibu ya, artinya kita harus mengacu kepada surat perjanjian yang sudah dibuat berkisar 5 tahun lalu. Saya sudah baca sedikit, tapi pada dasarnya kita akan pelajari dulu mendetail nanti apa yang tersirat di dalamnya yang menjadi kewajiban daripada klien kita. Karena perjanjian itu ada dan jelas adanya, itu dibuat 5 tahun lalu waktu suami klien kita ini masih sehat. Tapi setelah itu kan kita juga tahu semua ya, artinya di tahun 2017, 2018 sudah sakit-sakitan terus sampai berakhir 2021 itu meninggal. Jadi kita harus mengacu nanti dari perjanjian itu apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban kita. Tentunya klien kita akan bertanggung jawab. Bang, perjanjian orang itu meninggal ataukah memang udah lepas tanggung jawab itu seperti apa sih Bang? Menurut hukum, pandangan hukum abang seperti apa? Justru ini kan terkait dengan posisi dia sebagai direktur ya di dalam perusahaan gitu. Jadi bukan, makanya saya bilang ini ditegaskan ini bukan utang piutang, ini kontrak bisnis gitu ya. Jadi kontrak bisnis itu memang tidak mengikat person. Nah, ini adalah perusahaan yang siapapun di dalam perusahaan itu ya sebaiknya mempertanggungjawabkan semua terkait dengan utang-utang perusahaan itu gitu. Makanya ini yang menjadi harus dipelajari. Bang, Maksudnya tapi utang-utang piutang perusahaan Bang, seperti apa Bang? Kerjasama bisnis sebenarnya. Bukan utang piutang perusahaan. Bukan, kerjasama bisnis antara mereka. Kerjasama. Jadi gini, bisnis Mas apa? Eko ini kan investor ya ceritanya di situ kan, investor sama pemain juga gitu kan. Yang saya tahu Mas Adi memang pernah sih bilang bahwa aku mau ada project sama Mas Eko ya, aku bilang nggak masalah gitu kan. Cuma untuk mendalami itu saya nggak tahu, mendalami kontraknya seperti apa gitu, itu udah urusannya Mas Roni dan timnya ya. Saya rasa juga ini bukan Mas Roni aja yang terkait ya, mungkin karena itu pakai nama Rodos Manajemen itu, jadi pasti ada yang lain. Nah, itu kita lagi cari, itu kan nggak bisa buru-buru ya, itu semua perlu proses, bukti juga harus disiapkan dengan matang. Jadi, Tapi saat ini perusahaannya masih jalan nggak sih Mbak sebenarnya? sebenarnya sih udah enggak ya, maksudnya Udah berhenti sejak lama atau seperti apa? untuk ya setelah nggak ada ya pelan-pelan saya lepas ya, karena kan yang bisa ngejalanin kan hanya Mas. Mbak Diana, apakah memang selama sakit beliau tidak cerita perihal lebih detail permasalahan ini atau cerita tentang adanya kerjasama dengan Mas Eko sendiri? Soalnya aku kan sering ceritanya ke kakakku, jadi kalau untuk cerita kita cerita,
Tapi kalau untuk yang mendalam yang saya bilang masalah perusahaan, bukan perusahaan sih, lebih ke apa ya, kayak ronde manajemennya kerjasamanya aja antara dia, Mas Eko dan yang lain, bukan Mas Eko aja sih yang kerjasama gitu. Ada beberapa juga yang misalnya kerjasama juga, cuma yang lain tuh berjalan sih. Maksudnya di situ maksudnya kalau project apa itu dia nggak ngerti, cuman kalau ini mau apa main sama siapa dia tahu gitu loh, mau ada program apa nih apa sama siapa dia tahu. Tapi kalau untuk ini nanti pembayarannya sekian, Nah, itu terus ini larinya kemana-kemana, itu dia nggak ngerti gitu, nggak paham. Kalau tidak dilibatkan ya. Ya, karena nggak, saya juga nggak mau dilibatin sih, karena kan kita punya dunia juga beda. Maksudnya Mas Tony dengan entertainnya, saya dengan kesibukan dengan anak-anak dan kerjaan bisnis kecil gitu lah. Tapi kita saling sama-sama saling support, tuh sama-sama mengetahui gitu. Tapi Mas Tony pun nggak tahu nih saya ngerjain apa aja di dalam yang saya kerjain itu juga dia nggak tahu. Begitu juga dengan saya. Ketika masalah ini muncul gimana Mbak kalian? Ya kaget lah Mbak, siapapun itu kan istri mana sih kalau digituin gak kaget, sedangkan saya baru ditinggal Mas Sony kan 3 bulan lagi menata hati, lagi menata diri untuk benar-benar harus survive dengan anak-anak aku gitu kan. Terus ada berita kayak gini ya anggapannya udah, waduh kan nama keluarga juga nggak baik. Makanya di sini saya mau meluruskan bahwa ini sebenarnya benar yang Bapak bilang tadi, bukan hutang piutang perusahaan apapun, tidak. Karena kerjasama antar, karena kita rekanan, saya hubungannya dengan Mas Eko itu baik gitu. Ya, tapi di balik itu mungkin bisnis mungkin ya, saya juga harus pelajari lebih itu deh di dalam ya Pak ya. Mbak Diana, Mengenai informasi ini gitu kan, dari keluarga besar sendiri ada tanggapan nggak sih Kak? Dari keluarga besar kita ya, begitu tahu somasi ini kita tahunya malah dari media ya, malah dari Mas Eko langsung tuh nggak ada gitu. Jadi memang kita kaget ya, apalagi orang tua kita kaget gitu, karena kan kondisinya kan masih berduka ya, apalagi kan 100 hari gitu kemarin, dia ini lagi mau move on loh gitu loh, lagi mikirin ke depannya sama anaknya gimana nih gitu kan. Ternyata ada berita kayak gini, dia down pastinya kan. Dan yang nggak habis pikir adalah kita sama Mas Eka itu kan dekat banget ya, seperti keluarga gitu. Harusnya kan bisa dulu bareng, dulu lah lewat media seperti ini gitu ya. Saya pasti dari pihak keluarga itu juga kecewa banget. Tapi ya udahlah, ini kan namanya hidup harus dijalanin, kita proses ya udah kita ikutin aja benar seperti apa. Tadi sudah menemukan bukti baru kayak Ini beritanya kan termasuk cepat ya. Aku yang ditembak bom, terus aku yang tadinya lagi sibuknya yang ngurusin anak segala macam, harus cari bukti kemana, sedangkan semua berkas itu udah aku lipat semua gitu kan untuk udah tata. Jadi kan harus kita bongkar lagi, harus ya saya mengetahui ya secara ini aja, secara ya sesuai yang kita jalanin gitu. Saya mengetahui tapi saya tidak tahu kalau saya masuknya kayak gitu aja, nggak yang lebih mana ya. Saya satu-satunya jalan harus ngeprint keluar masuknya uang itu kemana itu saya, dan ngeprint itu kan nggak gampang kan, masalahnya udah nggak ada, harus ada pendukungnya ya, berkas pendukung, surat kematian dan lain-lain, dan kan nggak gampang. Kayaknya ini daripada di media semakin membesar, saya sih ya udah deh, saya baru hari ini saya bisa ngomong panjang dan lebar gitu ya. Kalau untuk utang piutang itu saya tegaskan nggak ada, setahu saya. Tapi kalau Mas Eko menganggap itu hutang, ya nanti kita bicarakan. Kapan akan ketemu Mas Eko? Secepatnya. Ya, kita lagi berupaya menghubungi. Secepatnya saya juga nggak mau berlarut-larut ya, nanti secepatnya mungkin dalam minggu-minggu ini mungkin bisa ketemu. Kalau nanti kesulitan dengan Mas Eko, mungkin kita melalui kuasanya kita akan mencoba menghubungi.